Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Surah, NIM 311200504, jurusan D3 Konstruksi Sipil PDD Bone. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pertanyaan berikut. Pemahaman saya terkait dunia teknik sipilan sebelum mencari referensi yaitu teknik sipil merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membangun suatu konstruksi, baik itu jalan, jembatan, dan cara mensurvei sebuah jalan atau lokasi. Dalam teknik sipil, kita juga mempelajari menggambar bangunan menggunakan komputer, serta memperhitungkan jangka waktu sebuah konstruksi itu bertahan, dan keseluruhan biaya yang diperlukan. Setelah saya membaca referensi baik dari Google maupun bertanya kepada teman, teknik sipil itu adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil itu sangat luas. Di dalamnya, pengetahuan tentang matematika, biologi, fisika, kimia, geologi, dan komputer yang sesuai dengan peranannya masing-masing. Sehingga, teknik sipil bisa dikatakan sebagai ilmu yang dapat merubah dunia. Teknik sipil adalah jurusan yang mendidik kita menjadi seorang dalam tanda kutip mandor proyek infrastruktur. Adapun infrastruktur yang dimaksud sangat beragam, mulai dari bangunan rumah, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan masih banyak lagi. Mempelajari ilmu teknik sipil, kita dapat memahami unsur-unsur bangunan seperti beton, baja, aspal, dan lain-lain. Selain itu, kita harus memahami bagaimana perencanaan struktur bangunan yang kuat, layak, dan efisien. Di jurusan teknik sipil itu, kita juga akan mempelajari dasar rancangan arsitektur. Teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, dan memelihara, serta memperbaiki bangunan. Di luar negeri, teknik sipil dikenal sebagai civil engineer. Ruang lingkup teknik sipil tidak hanya fokus pada pembangunan saja, tetapi juga bagaimana cara memilih material yang cocok, mengatur sumber daya air, hingga merancang desain konstruksi. Kemajuan teknologi transportasi akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, seperti perluasan jalan, pembangunan jalan tol, underpass, flyover, dan lain-lain. Perubahan lingkungan pun akan berpengaruh terhadap pembangunan, contohnya seperti unsur cuaca, iklim, struktur tanah, dan gempa bumi menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pembangunan gedung dan infrastruktur. Menurut saya, teknik sipil dan mata kuliah konstruksi jalan dan jembatan itu sangat terkait. Karena teknik sipil itu sangat luas. Kita mempelajari semua konstruksi, baik itu gedung, stadion, pipa drainase, jembatan, aspal. Bahkan kita juga harus memperkirakan kekuatan berapa lamakah konstruksi ini bisa bertahan dan berapa biaya yang diperlukan. Seperti yang dijelaskan pada nomor 2 tadi, misalnya konstruksi jembatan yang merupakan penghubung jalan yang pastinya akan dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang besar atau yang memuat
beban yang sangat berat. Maka dari itu, kita harus mengetahui seberapa kuatkah jembatan yang dibuat ini, atau seberapa lamakah jembatan ini akan bertahan. Begitupun dengan jalan, daya lekat aspalnya harus kuat agar aspal tidak cepat rusak. Sekian pemahaman saya tentang dunia teknik sipil dan pengantar konstruksi jalan dan jembatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.